Setiap tahun kita bertambah usia. Kadang kita rayakan bersama orang-orang tercinta, kadang cuma kita rayakan sendirian. Tapi setiap kali kita berulang tahun, ini juga berarti kita semakin dekat sama kematian. Kadang mungkin kita pengen bikin waktu berhenti, tapi sayangnya itu cuma angan-angan belaka. Karena waktu bakal terus berjalan maju, bahkan setelah seluruh umat manusia binasa. Tapi sebenarnya, apakah waktu itu ada ujungnya? Kalau ada, apa yang ada di ujung waktu? Sampai larut malam, kita gak bisa tidur gara-gara otak makin dipenuhi pertanyaan. Tiba-tiba, seorang yang familiar muncul di kamar kita. Niat wajahnya rasanya kayak bercermin, tapi sama diri kita yang udah tua. Dia ngajak kita ngejelajahin seluruh garis waktu dari awal sampai akhir. Sewajarnya, kita jadi penasaran dan nerima ajakannya. Terus, dia nunjukin sesuatu. Dia bilang, ini bisa ngasih gambaran soal ujung waktu. Kalender kosmik. Dalam kalender kosmik, kita nyoba madetin 13,8 miliar tahun usia alam semesta dari Big Bang sampai hari ini menjadi 1 tahun. 1 detik kosmik hampir setara sama 5 abad di dunia nyata, dan 1 hari kosmik setara puluhan juta tahun. Oke, ayo kita telusurin kalender kosmik. Di awal tahun ada ledakan besar, Big Bang. Alam semesta lahir dan selama 14 menit nggak kelihatan apa-apa. Atom-atom pertama muncul 28 detik setelahnya. Bintang-bintang generasi pertama pun lahir. Galaksi terbentuk. Tata surya baru muncul di hari terakhir bulan Agustus. Bulan Desember, bulan kehidupan. Kita udah bisa ngeliat makhluk bersel banyak dan lahir juga para nenek moyang makhluk hidup. Tapi bulan Desember juga bulan kematian. 3 kepunahan massal terjadi menghilangkan jutaan spesies di bumi. Dan di hari terakhir menjelang tengah malam, manusia muncul. Nemuin huruf dan roda, ngebangun piramida, menggulingkan penguasa, saling ngebunuh saudara, ngubah sisa-sisa makhluk hidup jadi cahaya, hingga akhirnya nemuin teknologi buat nyatuin seluruh dunia. Atau mungkin menghancurkannya. Semua ini hanya berlangsung dalam 14 detik terakhir. Ya, itulah kalender kosmik. Alat yang kita bikin buat bisa mencoba memahamin usia alam semesta dengan selalu ngebandinginnya dengan 1 tahun kalender kita. Tapi coba bayangin kalau sekarang, kalender kosmik berakhir dan kita buka lembaran baru. Baru sepersekian detik, bumi bakal makin panas gara-gara krisis iklim. Tapi, Chernobyl bakal jadi aman lagi. Afrika Timur bakal misah dari benua Afrika. Afrika dan Eropa bakal tabrakan, dan seluruh benua bakal berubah posisi sampai akhirnya mereka semua nyatu lagi ngebentuk Pangea Ultima. Ini semua baru 1 minggu pertama. Tapi terus pertanyaan besarnya, gimana nasib manusia? Apakah kita masih bisa bertahan di tahun kedua kalender kosmik? Yang jadi masalah, bumi bakal ngalamin banyak peristiwa yang mengancam umat manusia. Mulai dari tabrakan asteroid, ledakan bintang besar dekat bumi, sampai matahari yang makin memanas dan bikin permukaan bumi meleleh. Kita nggak bisa lagi nyebut si planet biru sebagai rumah. Dan kalau kita mau peradaban terus berlanjut, entah gimana caranya, kita harus nyari rumah lain di luar angkasa. Nah, kalau manusia bisa bertahan sampai pertengahan bulan April, kita bakal nyaksin sesuatu yang luar biasa gila. Galaksi kita dan galaksi tetangga yang dari dulu terus deketan, akhirnya tabrakan. Lubang hitam supermasif di tengah-tengah 2 galaksi ini bakal muterin satu sama lain sampai akhirnya menyatu dan terbentuklah galaksi baru. Apakah ini akhir tata surya? Ternyata nggak juga. Tata surya kita ternyata akan tetap ada, tapi terlempar jauh ke pinggir galaksi. Yang harus kita khawatirin mungkin bukan tabrakan galaksi, tapi bintang utama kita, sumber segala kehidupan yang ada di planet ini, matahari.
Karena di saat yang bersamaan, matahari yang sekarang masih, dalam tanda kutip, remaja akan terus tumbuh dewasa. Terus membesar, memanas, dan menyala semakin terang. Tanggal 22 Mei, dia akan berubah jadi bintang merah raksasa. Jadi bintang tuh bisa nyala terang gara-gara punya bahan bakar, hidrogen dan helium. Kalau udah habis, inti bintang bakal memadat, tapi lapisan luarnya itu bakal mengembang. Bintang-bintang berukuran kecil dan sedang bakal ngalamin hal serupa, termasuk matahari kita. Dia bakal terus membesar sampai tanggal 19 Juli menelan planet biru kita tercinta. Tapi perubahan matahari dalam kedua kalender kosmik masih belum selesai. Sang bintang merah raksasa terus memanas dan mengembang sampai lapisan terluarnya lepas. Di tanggal 14 Agustus, yang tersisa dari bintang kita hanyalah intinya. Matahari berubah menjadi katai putih yang perlahan mendingin dan mengecil sampai seukuran bumi. Tahun kalender kosmik terus berganti, tapi waktu belum kunjung mencapai ujungnya. Alam semesta terus mengembang makin cepat, sampai-sampai galaksi-galaksi tetangga kita nggak bisa kelihatan lagi. Semua benda di alam semesta menjauh dan hidup sendiri-sendiri. Ada teori yang bilang kalau proton, salah satu partikel penyusun semua benda di alam semesta, bakal meluruh. Otomatis satu persatu benda yang tersisa juga akan terurai dan hancur. Tapi ini masih jadi perdebatan para ilmuwan. Karena kalau teori ini benar, artinya semua benda di alam semesta bakal hancur. Sampai yang tersisa cuma lubang hitam. Dan mereka lah yang akan mendominasi alam semesta selama bertahun-tahun. Berapa tahun? 10 dengan 100 nol di belakangnya. Sampai perlahan, para lubang hitam ini akan mati juga, menguap dan menghilang sepenuhnya. Tapi kalau teori tadi nggak terbukti, umur alam semesta masih jauh lebih panjang lagi. Ketika lubang hitam supermasif terakhir mati, tersisa benda terakhir di ujung waktu. Masih ingat matahari? Setelah ratusan tahun kosmik, wujudnya akan kembali berubah. Matahari yang udah berubah jadi katai putih terus mendingin dan meredup sampai hampir mencapai titik beku absolut. Di titik ini, matahari kita udah berubah jadi katai hitam. Dia nggak lagi mancarin cahaya tampak, dan di dalamnya partikel desak-desakan hebat. Selama triliunan tahun alias ratusan tahun kosmik, nggak ada yang terjadi. Tapi tiba-tiba, dua atom karbon menyatu. Setelah ribuan bahkan puluhan ribu tahun kosmik, dua atom lain menyatu. Fast forward sampai miliaran tahun selanjutnya, akhirnya penyatuan lain kejadian lagi. Dua atom ini menyatu dan hasilnya bakal berupa atom radioaktif yang lama-lama bakal meluruh. Penyatuan dan peluruhan atom-atom ini bakal terus terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama. Bahkan ketika alam semesta berubah, lubang hitam terbentuk, muncul sampai menguap, proses di katai hitam ini masih terus berlangsung. Setidaknya selama 10 tahun, tapi dengan 1000 nol di belakangnya. Ya, 10 dengan 1000 nol di belakangnya. Kalau mau dimuat di layar kayak gini, nggak bakal cukup karena deretan nolnya bakal memanjang sampai hampir seukuran satu lapangan bola. Waktu yang amat sangat lama hingga bahkan gak ada analogi yang bisa bikin kita kebayang soal lamanya. Apakah kayak ngebandingin umur peradaban dengan kedipan mata? Enggak, masih jauh. Waktu yang jauh lebih panjang dari usia alam semesta dan bahkan dibanding usia lubang hitam masih berkali-kali lipat lebih lama. 10 dengan 900 nol di belakangnya. Tapi setelah itu, katai hitam kehilangan keseimbangan dan runtuh. Lalu bakal tercipta ledakan dahsyat, supernova. Dan inilah akhir kehidupan matahari di alam semesta. Setelah itu nggak ada yang bisa ngira apa yang terjadi. Mungkin alam semesta nggak akan berubah selama beberapa waktu, atau mungkin alam semesta bakal berakhir. Tapi dalam ketiadaan, apakah waktu berhenti berjalan?
Apakah waktu mencapai ujungnya setelah nggak ada apa-apa lagi di alam semesta? Kita kembali ke kamar kita sendirian. Suasana kamar, denting jam dinding, cahaya matahari yang mulai masuk lewat jendela. Semua hal berjalan seperti biasa. Tapi di saat yang bersamaan juga terasa amat berbeda. Yang jelas, sekarang kita tahu, ternyata alam semesta akan tetap ada untuk waktu yang sangat lama. Ya, nulis umur manusia cuma butuh 2 angka, sedangkan bangkai kegelapan bintang butuh ribuan. Dalam skala waktu kosmik, seluruh sejarah manusia bahkan gak lebih dari sebuah titik mungil. Lalu apakah keberadaan kita ada artinya? Apakah semua pencapaian umat manusia selama ini bermakna? Tapi mungkin justru dalam waktu yang singkat ini, kita bisa menjadi saksi dari keajaiban alam semesta. Dan mungkin justru karena itulah, setiap detiknya menjadi begitu berharga. Dan seperti biasa, terima kasih.